satu aja terus kamu mau tanya nggak mampu nggak apa-apa kak kalau ada yang kakak mau tanya gitu nggak enak kalau aku nanya terus nanti gitu Apa ya? silahkan kalau kakak mau tanya mungkin mau nanya tentang iman saya nggak masalah gitu, nggak masalah silahkan apapun itu asal jangan kakak nanya om umurnya berapa gitu jangan panggil om lagi gitu Siap. Ah, Eh, silakan kak kalau ada yang kakak mau tanya silakan. Gini, bagaimana pandangan Uncle tentang agama Kristen yang minoritas di Indonesia? Pandangan saya tentang agama Kristen yang minoritas di Indonesia, pandangan dalam hal apa dulu nih Kak? Kalau saya harus memandang agama saya sendiri gitu ya? Ah, Dalam hal mungkin keamanan gitu, keamanan, oke. Kalau saya sosial. masalah keamanan sosial gitu ya. Saya jawab setelah match ini satu match lagi soalnya 31 detik nanggung gitu. Boleh? Saya jawab setelah ini ya. Saya sambil nyari jawaban dulu ya kan. Deg-degan soalnya kalau kakak tanya itu saya deg-degan gitu. Jawab juga sambil belajar itu ada juga nggak hebat-hebat banget kok. Itu. Nah jadi yang kakak tanyakan seperti apa pandangan kami di negara Indonesia tentang masalah keamanan dan lain sebagainya ya. Oke, setelah satu menit ini saya jawabkan ya. Bentar ya. Oke. Ah, Ya, nggak hebat kok kalau ada cuma belajar-belajar aja. Nggak nggak banyak ilmunya gitu, masih dangkal. Jadi sama-sama belajar. Oke, saya tanggapi ya. Seperti apa pandangan saya tentang iman saya tentang agama Kristen yang minoritas walaupun sebenarnya belum Udah. mulai. Udah. Maksudnya belum keluar. Oh gitu. Coba dibatalin lagi ya. Coba batalin dulu. Oke. Oke. Nah, seperti apa pandangan saya walaupun kami minoritas di Indonesia, Kak? Betul, kami minoritas itu. Tapi sebenarnya walaupun di seluruh dunia kami adalah agama mayoritas, itu tidak masalah. Tapi kami tetap mengakui di Indonesia kami sebagai agama yang minoritas. Nah, pandangan saya masalah keamanan, walaupun banyak terjadi, jujur kayak saya tidak mau jadi orang munafik juga, itu kan banyak terjadi misalnya beberapa bulan yang lalu pembubaran orang beribadah, orang berdoa dibubarkan. Tapi saya yakin itu bukan orang-orang yang melakukan itu bukan orang-orang yang mengerti agama, tapi itu adalah kelakuan oknum. Orang yang salah mempelajari agama itu. Dan saya juga harus mengakui Kak, saya walaupun minoritas, banyak teman saya beragama Islam dan keamanan saya aman kemana aja. Itu walaupun kami sebagai orang minoritas gitu kan, saya tidak mau jadi orang yang munafik ketika saya bilang misalnya ya, kalau saya mau jadi orang munafik kan banyak Kak pembubaran orang beribadah, nggak satu dua kali kan, itu sering sekali. Tapi saya yakin itu adalah ulah oknum yang tidak mempelajari agamanya dengan benar. Itu walaupun sering kejadiannya, tapi kita harus sepakat itu adalah oknum. Itu dan kami menghargai Kak. Saya yakin dan percaya kita tinggal di negara Indonesia, kita punya pemerintahan itu yang luar biasa mengatur cara beragama di Indonesia, kebebasan menganut agama di Indonesia, dan kita harus sepakat untuk itu kita punya pemerintah yang sudah luar biasa ya mengatur negara kita, walaupun memang sering terjadi ya pembubaran orang beribadah dan apapun, tapi itu bukan menjadi hal yang kalau menurut saya bukan menjadi hal yang harus kita gembor-gemborkan untuk menyudutkan suatu agama. Enggak. Itu karena kita harus sepakat itu adalah perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mempelajari agamanya dengan benar. Contohnya misalnya ketika saya live banyak guru saya dihujat dari kalangan iman kakak misalnya, tapi saya berpendapat mereka bukan orang-orang yang mempelajari agamanya dengan benar. Karena apa? Di dalam iman kakak surat Al-An'am 108 dilarang menghujat sesembahan lain. Yang mereka lakukan apa? Itu di surah Al-Kafirun juga disebutkan wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum, agama kami agama ya lakum dinukum waliyadin. Nah itu kalau pandangan saya kayak bukan berarti saya cari muka ya. Setelah ini saya mau dihujat kalangan Kristen silakan.
hujatlah, saya tidak masalah itu. Tapi saya masih merasa aman nggak? Saya masih merasa aman tinggal di Indonesia. Saya betah, saya cinta sama Indonesia. Itu kebebasan beragama saya dilindungi. Itu saya mau ke gereja di Kalimantan Tengah, saya masih dilindungi. Saya beribadah, gitu. Karena Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bukan karena agama. Emang Yes, Tuhan. betul. Nah, itu betul. Nah, sekarang aku mau tanya sama kakak. Gitu. Pandangan kakak dengan beberapa kejadian pembubaran orang beribadah itu sebenarnya Yang beribadah apa nih? Orang Islam kah? Orang apa? orang Kristen. Kristen, Katolik, ada beberapa kejadian viral kan kak. Bahkan yang paling viral itu waktu kejadian yang di Tangerang Selatan kan. Itu pandangan kakak seperti apa? Wadah nggak ngikutin berita-berita kayak gitu, Uncle. Oh Jadi gitu. oh iya. Ya udah nggak apa-apa itu. Tapi kita harus sepakat ya itu adalah perbuatan oknum-oknum yang salah mempelajari agama, betul ya? Itu kita harus sepakat untuk itu ya kak ya. Mereka mungkin tidak mengamalkan Pancasila yang pertama. Ya. Karena gini kak, kalau menurut aku kak ya, boleh nggak aku bilang ya kalau orang-orang seperti itu tuh orang-orang mabuk agama boleh? Atau terlalu keras gitu? Yang orang beribadah sampai dibubarkan gitu. Kecuali misalnya kayak memang ibadah itu misalnya terlalu mengganggu warga sekitar sih nggak masalah, tapi kan kayak kejadian di Tangerang Selatan itu kan Katolik kan. Katolik itu kan kalau doa rosario yang aku tahu kayak walaupun di rumah kos-kosan itu sunyi sekali namanya doa rosario ya gitu. Dan aku nggak tahu kalau aku pribadi melihat anak muda yang berdoa harusnya aku lindungi mereka beribadah, kenapa kok malah dibubarkan itu loh yang aku bingung sama oknum itu seperti itu. Orang anak muda beribadah harusnya kan dilindungi, kecuali anak muda ini mabuk-mabukan di pinggir jalan, bubarkan silakan, kan mereka beribadah harusnya membawa dampak positif ya seperti kakak tadi. Kakak berdoa walaupun saya beragama Kristen, saya yakin membawa dampak positif untuk saya, itu membawa dampak positif untuk saya. Wadah nggak pernah ketemu kejadian yang kayak gitu, jadi Wadah no komen aja. Oke lah. Kak, terima kasih ya kak udah PK ya, udah joget. Terima kasih banyak ya kak, salam toleransi, selamat lab. Semangat terus labnya kak ya. Ya siap. Oke. Sehat juga kak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin wal muslimat, dan kepada teman-teman Kristian selamat malam. Buat teman-teman Kristian yang menyimak di live ini maupun live Bang Oki, boleh kiranya saudara dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilah dan dipilih menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai seorang gembala yang baik bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Tema kita pada malam hari ini adalah konsep ketuhanan. Sudah berulang kali kita bahas, tetapi tidak ada salahnya kita membahas kembali supaya semakin banyak orang yang bertobat dan menerima kerajaan Islam, kerajaan Allah, kerajaan Elohim, inna dina indallahil Islam. Kalau Islam ditanya siapapun mereka, dan tidak pernah ada kelompok Islam yang kemudian berselisih paham tentang siapa dan bagaimana konsep ketuhanan, tidak ada. Di dalam Islam, kalau kau tanya siapa Tuhanmu, Allah. Di mana datanya, di mana dalilnya, di mana Allah mengatakan adalah Tuhan, di mana Dia memerintahkan untuk menyembah, maka sangat jelas. Quran surat Toha 14. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani, sesungguhnya aku, innani annallahu, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'budani, maka beribadah itu hanya kepadaku. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat li zikri, untuk mengingat aku. Sangat jelas. Bagaimana keadaan Tuhan? Qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa.
bukan Tritunggal, bukan Trinitas, bukan Wanas. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu entitas pun yang setara dengan dia. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa dengan dia. Inilah kholik langit dan bumi yang disembah oleh Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika orang Islam diajarkan oleh Rasulullah untuk melakukan zikir pagi dan petang, di sore hari kita diajarkan amsaina ala fitratil Islam, pada sore hari ini ya Allah kami berada pada fitrah Islam, yaitu inna dina indallahil Islam wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kami pada sore hari ini berada pada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna dina indallahil Islam wa ala millati, dan kami berada pada milah, pada agama, pada metode Abina Ibrahim, bapak kami, bapak segala bangsa, yaitu Abraham, bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Ibrahim alaihi salam. Hanifam muslimau, dia ini adalah seorang muslim. Hanifam muslimau wa makana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Dia bukan Yahudi, dia bukan Kristen, tetapi dia adalah Hanifam muslimau, orang yang berada pada jalan yang lurus. Hanifam muslimau, dan dia adalah seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bapak Abraham berada pada jalan yang lurus. Di mana dalilnya? Quran surat 36 ayat 1 sampai ke 4. Yasin wal Qur'anil Hakim, dengan Al-Qur'an yang penuh hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, innaka laminal mursalin, engkau adalah termasuk dari antara para rasul. Ala siratim mustaqim, yang berada pada jalan yang lurus. Jadi kalau Anda bertanya tentang jalan yang lurus itu adalah jalan roh kebenaran, baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Terima kasih, itulah opening statement dari saya. Oke, Bang Nandar, sebelum saya mulai, ini kan jam 9:09 sampai jam 10:15 jam. Boleh. Sorry ya, soalnya besok harus jualan kan. Iya, boleh Pak Cep. Silakan. Loh, silakan ya Anda loh. Saya tadi udah gimana? Iya, silakan. Oke. Ya teman-teman, sebenarnya kita udah sering sekali ya bahas konsep ketuhanan dengan dengan Nandar, tapi kita bahas lagi seperti yang Bang Nandar sampaikan. Tidak ada salahnya sebelumnya saya ucapkan selamat malam untuk teman-teman muslim, buat teman-teman Kristen juga, jaga typingan kalian, jangan saling menghujat, ambil positifnya dari kami, tinggalkan yang negatifnya ya teman-teman ya. Yang negatifnya jangan diambil, sisi positifnya silahkan diambil. Apa yang kami perbincangkan, apa yang kami debatkan, apa yang kami diskusikan, semoga makin banyak orang percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan terutama di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Oke, bicara tentang konsep ketuhanan, sebenarnya yang susah itu orang-orang yang punya cara berpikir yang aneh. Berulang kali saya bilang, kalau ingin belajar konsep ketuhanan, kalian harus baca Alkitab, mencari kebenaran di dalam Alkitab, maka kalian dapatkan kebenaran di dalam Alkitab. Itu berulang kali saya jelaskan ya. Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyaknya, tapi Tritunggal itu bicara tentang kebagaimanaan Allah. Itu bukan bicara tentang banyak. 1 tambah 1 tambah 1, Bapa 1, Tuhan Yesus 1, Roh Kudus 1, jadi 3. Itu sesat berpikir. Nah, yang makin membuat sesat berpikir lagi,
ketika kita sebagai makhluk ciptaan, kita kan makhluk ciptaan, gitu kan? Kita diciptakan, kita membatasi kuasa Tuhan. Nah itu kesesatan dari cara berpikir kita. Kita makhluk ciptaan kok kita batasi kuasa Tuhan. Tuhan nggak boleh jadi manusia. Tuhan harus sesuai dengan pemikiran kita. Tuhan itu harus seperti ini loh, sebenarnya harus seperti ini. Kok kita ngatur-ngatur Tuhan? Kok Tuhan itu harus sesuai cara berpikir kita? Itu yang sebenarnya yang menjadi kesesatan. Saya tidak akan menjelaskan lagi tentang konsep dari Tritunggal karena udah terlalu sering lagi ya. Mungkin saya jelaskan sedikit aja. Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyak, tetapi Tritunggal itu bicara tentang kebagaimanaan Allah Bapa, karena Bapa itu berdiam di dalam terang yang tidak terakhir. Tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Bapa, tidak ada satu orang pun yang dapat mengenal Bapa. Maka dari itu Sang Firman itu menyatakan dirinya. Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 18, untuk apa? Untuk menyatakan Sang Bapa, karena apa? Allah adalah Firman. Itu Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 4 ayat ke-24, Allah adalah Roh. Nah, jadi sebenarnya yang sesat cara berpikir itu teman-teman, ketika kita sebagai makhluk ciptaan, kita batasi kuasa Tuhan, dan Tuhan harus mengikuti pola pikir kita. Gitu. Kok kita yang ngatur Tuhan? Tuhan itu tidak boleh menjadi manusia. Tuhan itu harusnya seperti ini loh, seperti ini loh, seperti ini loh. Kita loh makhluk ciptaan, kita punya keterbatasan. Kenapa kita batasi kuasa Tuhan? Ya untungnya untuk orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tidak akan mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Untungnya kalian percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Saya yakin dan percaya. Kenapa kalian percaya? Semakin kalian baca Alkitab ini, semakin kalian percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Saya yakin kita semua membaca Alkitab dan kita cari kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Maka yang kita dapatkan kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Berbeda dengan beberapa orang di luar sana yang membaca Alkitab mencari kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Maka yang dia dapatkan kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Berbeda seperti kita anak Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, kita berdoa dulu. Kita minta bimbingan Roh Kudus, kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita boleh mengerti apa remanya. Itu. Apa yang ditulis dalam Alkitab ini pengertiannya apa? Itu ya teman-teman ya. Jadi saya ingatkan buat teman-teman semua yang suka menjatuhkan iman Kristen. Tritunggal itu tidak bicara tentang banyak, tidak bicara tentang jumlah, tapi Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Itu yang pertama, dan yang kedua, kayak teman-teman ya, orang Kristen itu tidak melantik. Ini perlu saya tekankan ini. Orang Kristen itu tidak melantik manusia menjadi Tuhan, tetapi Sang Firman yang menjadi manusia. Itu. Jadi saya tegaskan, orang Kristen itu tidak melantik manusia menjadi Tuhan, tetapi Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita akan percaya apa? Tuhan yang bermujizat, Tuhan yang mujizatnya nyata bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Silakan untuk Bang Nandar dilanjutkan. Baik. Hancur nih Pak, Bang Oki pasti hancur ini. Aduh, Bang Oki hancur sih ya. Malam ini hancur nih Bang Oki. Dengarkan saya Bang Oki. Siap. Teman-teman, 5 menit Bang Oki berbicara tentang konsep ketuhanan. Tidak ada satu konsep pun yang jelas di telinga kita, yang gamblang di mata kita, yang bergemuruh di hati kita. Tidak jelas. Ya, sekarang saya tanya kepada Bang Oki, mudah-mudahan Bang Oki jujur dan sudah tahu. Bang Oki, siapa yang mengajarkan Tritunggal di dalam keyakinan Bang Oki sebagai Kristen Protestan? Siapa yang mengajarkan Tritunggal? Siapa yang mendirikan konsep pengajaran Tritunggal yang Anda imani sebagai orang Kristen Protestan? Itu singkat, jelas, padat pertanyaan saya. Tidak perlu lagi saya kemudian menggunakan waktu saya akhiri waktu saya. Silakan Anda jawab. Kita mulai dengan waktu Bang Oki. Saya sudah itu saja. Lanjut dulu Bang Nandar. Lanjut dulu. Sudah. Jangan begitu. Loh, Jangan begitu. Ini hak saya.
Jangan, Saya kan lanjutkan dulu. ini. Saya tidak mau nanti ngambil waktu orang. Diselesaikan dulu. Selesaikan dulu aja. Silakan. Oke. Potong aja 1 menit. Diselesaikan dulu aja. Sesuai waktu Saya aja. sudah selesai. Saya sudah Sesuai waktu selesai aja. karena ini belum ada tanggapan. Oke. Makanya saya tanya. Karena belum ada tanggapan. Iya. Oke. Silakan diterima. Ya Apa? ini waktunya Bang Oki. Ini kan belum ada apa yang saya harus tanggapi. Oke. Saya hanya bertanya tadi itu siapa yang mengajarkan konsep Tritunggal itu saja. Silakan, ini waktu Anda. Terima. Oke, silakan. Bang Nadar. Ya, teman-teman. Jadi bapak-bapak gereja itu membuat kesepakatan tentang konsep dari Tritunggal. Itu berdasarkan apa? Itu. Di dalam Kejadian, memang kalau kita mencari kata Tritunggal, tertulis secara eksplisit Trinitas atau Tritunggal itu tidak ada. Tidak ada tertulis di dalam Alkitab secara eksplisit tentang Tritunggal. Tulisan Tritunggal seperti itu tidak ada, teman-teman. Itu. Tetapi jangan lupakan di dalam Kejadian 1, saya bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dari awal saja teman-teman, sudah ada Allah, Roh Allah, firman. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita langsung ya mencari kata Tritunggal di dalam Alkitab tidak tertulis, memang betul tidak ada tertulis di dalam Alkitab kata Tritunggal atau Trinitas, nggak ada itu. Tetapi di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dijelaskan. Di situ ada Allah, Roh Allah dan firman. Maka dari itu bapak-bapak gereja menyimpulkan itu ya teman-teman ya. Jadi Tritunggal itu bukan bicara tentang jumlah. Itu ya Bang Nadar ya. Saya jelaskan nih. Karena Bang Nadar tidak mau mengambil waktunya, saya selesaikan. Itu jawaban saya. Itu. Jadi Tritunggal itu bicara tentang kebagaimana Allah. Kalau bertanya, kata Tritunggal itu dapat dari mana? Alkitab lah. Gitu. Firman Tuhan. Itu yang pertama. Nah, saya mau bertanya juga dengan Bang Nadar di dalam Al-Baqarah 164, Bang Nadar. Silakan. Jangan habis ini nanti main geruduk-geruduk ya teman-teman ya. Ini diskusi soalnya. Ya kan? Nanti ada geruduk-geruduk nih. Repot pula ya kan? Oke. Al-Baqarah 164. Saya bacakan ya Bang Nadar ya. Izin baca ya. Teman-teman muslim izin baca. Saya tunjukkan datanya. Nanti katanya nggak pernah tunjukkan data ya kan? Saya tunjukkan data. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan dia menghidupkan bumi setelah mati dalam kurung kering, dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin dan awan bumi. Dalam kurung semua itu sungguh merupakan tanda-tanda dalam kurung kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Pertanyaan saya Bang Nadar, saat penciptaan bumi, dari mana adanya bahtera itu Bang Nadar? Dari mana adanya bahtera dan manusia sebagai nahkoda? Itu tertulis di dalam kitab Bang Nadar ya. Itu dulu pertanyaan saya sebelum saya bertanya hal yang susah. Yang ini dulu, silakan Bang Nadar jawab ya. Pada saat penciptaan di dalam Al-Baqarah 164, saat penciptaan bumi, dari mana adanya bahtera dan manusia sebagai nahkoda? Silakan Bang Nadar jelaskan dulu untuk itu. Nah, karena Bang Nadar tadi memutus waktunya, saya juga mau adil ya teman-teman. Nah, kita kan memutus waktunya karena belum ada pertanyaan lagi terhadap saya. Itu dulu yang saya mau tanyakan sebelum saya lari ke pertanyaan yang lain. Oke, gimana membatalkan ini? Tinggalkan match ya? Ya, tinggalkan match. Udah ada. Oke, siap. Lanjutkan Bang Nadar. Baik. Bang Oki sekali lagi tidak memiliki kejujuran di dalam melihat dan menyaksikan kebenaran.
Bang Oki, tidak pernah ada Andreas, tidak pernah ada Filipus, Thomas, Simon Petrus, Yakobus bin Zebedes, Yohanes bin Zebedes, Filipus, Simon, Yudas, Matias mengajarkan Tritunggal. Nih, saya kasih contoh. Bukan saya kasih contoh, saya kasih fakta. Jadi Tritunggal itu tidak pernah diciptakan oleh Yesus. Saya buka di Meta EA, pendiri ajaran Tritunggal. Yang pertama adalah Origin pada tahun 200 Masehi ini. Yang kedua Tertullianus pada abad kedua. Yang ketiga Hippolytus abad kedua semua yang menciptakan konsep pengajaran Tritunggal nih, pendiri ajaran Tritunggal. Makanya saya tanya kepada Anda, siapa yang mengajarkan Tritunggal? Ternyata bukanlah Yesus, bukanlah Torah, bukanlah Injil, bukanlah Simon, Petrus, Andreas, Filipus, Matius. Tidak mengajarkan Tritunggal. Yang mengajarkan Tritunggal adalah Bapak Gereja awal. Kenapa Anda lebih percaya dengan Bapak Gereja yang kehidupan dan hidupnya 200 tahun setelah Yesus? Tapi teman-teman bandingkan ya, kalau saya bertanya, yang mengajarkan tauhid siapa? Dalam agama Islam, tauhid adalah keesaan Allah. Diajarkan oleh Nabi Adam, diajarkan oleh Nabi Nuh, diajarkan oleh Nabi Ibrahim, diajarkan oleh Nabi Musa, diajarkan oleh Yesus tuh, Nabi Isa atau Yesus. Ini konsep tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Siapa yang mengajarkan? Saya ulangi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Yesus, juga Nabi Muhammad. Jelas yang mengajarkan ketauhidan adalah para nabi. Yang mengajarkan konsep Tritunggal bapak-bapak gereja. Ternyata bukan Yesus. Coba bantah data saya. Pernahkah Yesus mengajarkan tentang Tritunggal? Bukan definisi Tritunggal, bukan Tritunggal tertulis atau tidak. Tetapi yang saya tanya adalah konsep pengajaran Tritunggal, siapa yang mengajarkan? Lalu dengan kocaknya saudara bertanya kepada saya, Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, berlayarnya bahtera di lautan. Itu bukan berbicara tentang proses penciptaan. Itu berbicara tentang tadabur, mentadaburi. Bukan hanya itu, di dalam penciptaan dirimu sendiri ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam penciptaan nyamuk itu juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanya kiai, tanya ustadz, bahkan Anda bisa lihat di dalam tafsir-tafsirnya. Tidak ada yang mengatakan itu tentang proses penciptaan. Itu bukan proses penciptaan. Bagaimana Anda membahas tentang konsep ketuhanan, melemparkan subhat yang sangat cetek di hadapan saya? Coba Anda lihat tafsirnya. Itu berbicara tentang tahapan penciptaan atau berbicara tentang tadabur alam? Ini saja Anda nggak tahu. Oke ya, kita fokus terhadap konsep ketuhanan. Pertanyaan Anda sangat receh. Sudah dari zaman Facebook ketika saya masih ganteng 2009, di zaman SMA saya, pertanyaan itu sudah cetek. Kenapa pertanyaan sebegitu mudahnya disampaikan yang tidak ada korelasinya dengan konsep ketuhanan? Konsep ketuhanan saudara yang ngajarkan bukan Yesus. Yang ngajarkan bukan Filipus, bukan Andreas, bukan Yakobus, bukan Filipus, Matias, Yudas. Ternyata yang mengajarkan adalah bapak-bapak gereja. Sekali lagi saya minta kepada saudara, bukan berbicara tentang tertulis atau tidaknya Tritunggal di dalam Bible saudara, tetapi konsep pengajaran tersebut siapa yang mengajarkan kalau bukan bapak-bapak di gereja? Pernahkah 12 murid Yesus mengajarkan tentang konsep Tritunggal? Itu yang saya tanya. Oke? Pernahkah murid-murid Yesus mengajarkan tentang Tritunggal? Silakan Anda jawab. Nah, gini caranya berdebat, harus ada ketegasan Bang Oki. Aduh Bang Oki deh, kocak. Silakan. Ya,
Jadi bahasanya konsep ketuhanan ya, jangan lari-lari dengan pertanyaan. Loh. Saya tidak lari, Bang Nandar. Iya, iya. Diterima dulu. Waktu saya, diminut dulu. Jangan langsung, jangan panik, Bang Nandar. Oke, Bang Nandar bertanya tadi sama saya kan, dari mana asalnya konsep Tritunggal itu? Kan saya sudah sebutkan, bapak-bapak gereja mengambil kesimpulan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Di dalam Kejadian 1 sudah sangat jelas sekali. Ada Allah, roh Allah dan berfirman. Dan ingat di dalam Matius 28 ayat 19 Tuhan Yesus menyuruh apa? Membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jelas sekali di dalam Matius 28 ayat 19. Kan saya bilang tadi, kalau mencari kata Tritunggal di dalam Alkitab secara eksplisit Tritunggal tidak ada. Itu tidak ada secara eksplisit. Tetapi di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Matius 28 ayat 19 jelas sekali. Itu Yohanes 1 ayat 1, Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi manusia. Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh. Itu. Jangan cari sesuatu yang eksplisit. Ya, itu saya ditanggapi untuk Bang Nandar. Gampang sekali untuk pertanyaan itu. Jangan panik Bang Nandar. Bang Nandar bilang pertanyaan itu receh. Bang, sereceh-recehnya pertanyaan saya. Data mana yang Abang tunjukkan tadi? Saya sebutkan beberapa ayat untuk data saya. Tidak ada satu data pun yang Abang sebutkan. Jelas-jelas di dalam Al-Baqarah 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kan pada penciptaan langit dan bumi di situ tertulisnya. Atau salin Kemenak lagi ini nanti. Silakan salahkan Kemenak lagi. Itu. Salahkan terjemahan Kemenak lagi. Pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan dia dihidupkan bumi setelah mati dalam kurung kering. Itu. Bang Nandar bilang, ini mah pertanyaan receh dari zaman Facebook. Receh pertanyaan saya. Tidak ada satu data yang Bang Nandar tunjukkan. Saya mampu menjelaskannya melalui ayat Alkitab. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, data yang Bang Nandar bawakan melalui bertanya di WA tadi, kalau Yesus mengajarkan tauhid, tunjukkan saya datanya. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan tauhid? Itu. Tunjukkan saya datanya. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan tauhid? Tunjukkan data secara eksplisitnya ya. Tunjukkan di mana Tuhan Yesus mengajarkan tauhid. Jangan merujuk ke dalam Alkitab ya Bang. Bang Nandar agamanya Islam, pakai kitab Abang. Lo pakai kitab Abang lo. Saya emang menjawab pertanyaan Abang pakai Al-Quran? Kan tidak. Saya jawab pakai Alkitab. Kenapa? Saya pede dengan Alkitab. Itu jawab melalui kitab suci Abang. Jangan gunakan Alkitab ya. Jangan gunakan Alkitab. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan tauhid? Seperti yang Abang bilang tadi, Tuhan Yesus mengajarkan tauhid. Jawab melalui kitab suci Abang. Itu jangan merujuk ke Alkitab kami ya. Itu jawab melalui kitab suci. Karena apa? Abang kan punya kitab suci yang sempurna. Jadi jawab. Itu ya. Nah jadi buat teman-teman ya, secara eksplisit, saya ulangi ya sebelum Bang Nandar jawab, secara eksplisit kata Trinitas itu tidak tertulis betul di dalam Alkitab. Bapak-bapak gereja mengambil kesimpulan betul. Itu betul yang Bang Nandar sampaikan itu betul. Kita tidak membantah. Betul. Tetapi di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 jelas sekali. Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus menyuruh apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya sebenarnya saya masih ada pertanyaan yang lebih dari itu. Cuman setelah ini ya teman-teman ya, biarkan Bang Nandar menunjukkan datanya dulu. Jangan terlalu fokus dengan bertanya tentang Alkitab sampai lupa menunjukkan data Bang. Kalau saya tunjukkan datanya Bang ya. Itu saya tunjukkan datanya tentang konsep dari Tritunggal itu ya Bang Nandar ya. Masih ada 39 detik. Silakan Bang Nandar ambil aja. Gitu. Nanggung katanya teman-teman. Oke nanggung nggak apa-apa. Ya teman-teman ya. Gitu. Tolong Bang ya. Data ya. Jawab pakai data ya. Gitu. Pakai kitab suci Abang. Dan ngambil dari Alkitab ya. Betul ya? Oke.
Jangan kamu gaya Alkitab, nggak boleh lah. Ini kan kita Siap, udah Bang Oki jangan panik, udah siap. Oh, saya tidak panik, saya tidak pernah panik di Ya, sini. siap. Dan saya jawab. Oke, siap. Saya jawab. Ya, jangan picat teman. Oke. Oke, loh, jangan framing. Oke teman-teman ya, kita lihat di sini. Silakan diterima. Saya mute ya. Ya di mute yang Bang ya. Inilah ya teman-teman Alton ini ya. Baik, karena Bang Oki tidak bisa menjawab, saya baca juga dalam surat Al-Imran Bang Oki. Inna fi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ar wa ihtilafil laili wan nahar li ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang berakal. Oke, kita lihat teman-teman ya. Ayat 92-nya, 91-nya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ternyata ayat yang berbicara seperti yang Bang Oki kutip dalam Quran surat Al-Baqarah ada juga di sini. Ini bukan berbicara tentang proses penciptaan. Quran surat Al-Baqarah 164 dan Quran surat Al-Imran 190 sama narasinya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi Bang Oki, Anda akan ditertawakan sama orang-orang Islam, apalagi yang dari pesantren. Tidak bisa membuktikan tentang konsep ketuhanan, membawa ayat-ayat yang tidak ada korelasinya, tidak relevan dengan pembahasan kita, justru itu hanya mempermalukan Anda sendiri. Kalau Anda bawakan kepada siapa, muslim-muslim awam, mungkin oke lah. Ini debater terkemuka, Bang Juma, Yonatan Nandar, dan para debater terkemuka lainnya nggak bisa dikalahkan dengan pertanyaan semacam itu. Bang Oki, lihat ini. Ya, ini loh jelas yang mengajarkan Tritunggal itu di abad kedua. Pendiri ajaran Tritunggal itu origin Tertullianus. Inilah para penghuni neraka nanti ini, karena mereka lah yang mengatakan Yesus Tritunggal. Ya, wallahu alam. Kalau dia memang mati dalam keadaan menyembah Yesus, ini para penyesat semua ini. Teman-teman, kita lihat nih. Kalau Anda bertanya tentang tauhid Yesus, Nabi Isa di dalam Quran, nanti saya tunjukkan. Yang mengajarkan tauhid siapa? Berbeda nih. Dalam agama Islam, tauhid keesaan Allah diajarkan oleh nabi-nabi, dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Yesus sampai dengan Nabi Muhammad. Anda bertanya, di mana Yesus mentauhidkan Allah di dalam Al-Quran? Saya baca Al-Quran. Saya baca Al-Quran, Bang Oki, perhatikan ini. Ini Al-Quran ya. Ini Al-Quran, namanya Al-Quran Hafoar. Al-Quran yang digunakan, Al-Quran terjemahan dalam bahasa Israel yang digunakan oleh orang Israel. Ahen kafru eleh asher amru khi Allahu hamasiyah. Ini Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan. Nah teman-teman, ini bedanya sesembahan umat Islam dengan sesembahan orang Kristen. Kalau sesembahan orang Islam, Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, yang namanya Allah tetap Allah. Khi Allahu hamasiyah. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus. Ya, Hamasiyah ben Maryam. Hamasiyah Amar, padahal Yesus sendiri mengatakan, Hoi Bani Israel, wahai Bani Israel, ibadu et Allah.
Sembahlah itu hanya kepada Allah. Riboni wa ribonehem. Tuhanku dan Tuhan kalian yang Maha Esa. Nah, itu jelas di dalam Quran. Kalau Yesus itu hanya menyembah kepada Allah dan Yesus hanya mentauhidkan kepada Allah. Di dalam Al-Quran berbahasa Ibrani sekalipun ada. Apalagi Al-Quran yang berbahasa Arab sungguh sangat banyak sekali. Cuma waktunya tidak cukup ternyata. Oke, sekarang tanggapi pertanyaan saya. Di mana murid-murid Yesus mengajarkan Tritunggal? Oke ya, murid-murid Yesus nih. Ya, masih ditanya lagi ya Bang Nandarnya, gimana Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus mengajarkan Tritunggal. Matius 28 ayat 19, Yesus memerintahkan murid-muridnya membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sudah saya jawab. Ya, itu masih itu lagi yang ditanya. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua Bang Nandar, Al-Maidah 72, di mana di situ tertulis Tuhan Yesus mengajarkan tauhid. Al-Maidah 72, di mana di situ tertulis Tuhan Yesus mengajarkan tauhid. Tunjukkan saya datanya, di mana nama Tuhan Yesus di situ. Tunjukkan saya datanya, di mana di dalam Al-Maidah 72 Tuhan Yesus mengajarkan tauhid. Jangan berdebat dengan sang debater Nandar, ya kan? Nandar, Bang Nandar ya, dia panggil Nandar kan aku. Bang Nandar bilang tadi Al-Baqarah 164 tidak berbicara tentang penciptaan. Ini saya gunakan sesuai yang abang gunakan. Di Al-Baqarah ayat 164 berbunyi, ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta. Dor, selamat datang di kebenaran sang debater Nandar. Selamat datang di dalam kebenaran. 164 Al-Baqarah 164 tidak menjelaskan tentang penciptaan. Bang Nandar bertanya menggunakan WA, saya gunakan cara Bang Nandar. Itu berbicara tentang apa? Saya tunjukkan data kekuasaan Allah dalam penciptaan. Itu Bang Nandar begini diskusi, itu kan, bawa data dari WA. Itu saya gunakan juga data WA, sama. Kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta. Apa harus saya ulang lagi datanya? Itu. Apa harus saya ulang lagi? Ini kan data yang Bang Nandar bawakan. Nah, Al-Baqarah 164, kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta. Pertanyaan saya Bang Nandar, tunjukkan pakai datanya. Dari mana munculnya Batra? Itu. Dan manusia sebagai nahkoda. Itu saja Bang Nandar. Kalau Bang Nandar bilang Al-Baqarah 164 itu bukan berbicara tentang penciptaan, salahkan lagi WA ini nanti habis ini ya. Itu tadi terjemahan Kemenak mungkin salah, ini WA ini nanti salahkan lagi ya. Aplikasi yang Bang Nandar bawa tadi kan, itu ya Bang Nandar ya. Nah, saya rasa ya pertanyaan Bang Nandar tentang Tritunggal sudah dijelaskan. Benar yang Bang Nandar bawakan datanya benar itu Bang Nandar. Jadi Tritunggal itu, konsep Tritunggal itu adalah kesepakatan bapak-bapak gereja, pendeta dari Afrika Barat, betul, yang mencetuskan konsep dari Tritunggal, yang mencetuskan konsep dari Trinitas itu adalah pendeta dari Afrika, bapak-bapak gereja, betul. Tetapi di dalam Alkitab Bang Nandar, di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 jelas sekali Bang Nandar, seperti yang saya bilang tadi kan, ada Allah, ada Roh Allah, ada berfirman. Di dalam Perjanjian Baru Matius 28 ayat 19, Yesus memerintahkan murid-muridnya membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betul. Itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Konsep apa? Konsep Tritunggal. Maka dari itu, Bapak-bapak gereja mengambil kesepakatan konsep dari Tritunggal. Seperti yang saya jelaskan tadi, Yohanes 1 ayat 1. Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi manusia. Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah Roh. Itu. Nah, saya belum lanjut ke pertanyaan yang lain Bang Nandar. Gimana saya mau lanjut ke pertanyaan yang lain ya? Kalau Bang Nandar tadi, pertanyaan saya aja, Bang Nandar pungkiri, itu. Jelaskan sama saya Al-Baqarah 164 pada saat penciptaan bumi, dari mana adanya Bahtera. Itu aja, tunjukkan saya datanya. Itu. Nah, terus juga jangan lupa ya Bang Nandar ya, pertanyaan Al-Maidah 72. Di mana ada kata Tuhan Yesus di situ menciptakan tauhid? Bang Nandar kan bawa datanya Al-Maidah 72 nih ya. Di mana?
nama Tuhan Yesus di situ, menciptakan tauhid. Jangan mengklaim-klaim ya Bang Nadar ya, karena di dalam iman Bang Nadar itu Isa itu tidak disalibkan, melainkan diserupakan. An-Nisa 157. Itu. Jangan suka ngeklaim ya. Saya minta pertanggungjawaban Al-Maidah 72 ini di mana tertulis kalau di situ merujuk kepada Tuhan Yesus. Bang Nadar, silakan. Kan ini kan data Bang Nadar. Itu. Silakan Bang Nadar jelaskan ya. Dua pertanyaan saya tolong dijawab ya, sang debater handal ya. Yang pertama sama Al-Maidah 72 ya, Bang debater handal ya. Tolong. Ya terima kasih Tuhan Yesus berkati. Tolong ya. Tolong ya. Ini cara diskusi ya. Ya. Ini.